Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek UAS dari mata kuliah algoritma dan struktur data, di mana dosen pengampunya adalah Pak Gita Sastria, STMIT. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Zaki dengan NIM 2303114317. Saya Arif Rahmat Sidik dengan NIM 2303114779. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan data pada struktur pembayaran. Baik, latar belakang dari sistem yang kami buat yaitu toko harian menghadapi tantangan dalam mengelola transaksi dan stok barang secara efisien. Dengan kemajuan teknologi, sistem berbasis GUI dapat menjadi solusi untuk mempermudah pencatatan transaksi, mengelola diskon, dan laporan penjualan harian. Dalam operasional sehari-hari, banyak toko harian mengalami kesulitan dalam mencatat pembelian secara manual yang dapat mengarah pada kesalahan perhitungan dan pencatatan stok. Dengan persaingan pasar yang semakin ketat, efisiensi dan akurasi dalam proses transaksi menjadi sangat penting untuk mempertahankan pelanggan. Teknologi berbasis GUI menawarkan antarmuka yang mudah digunakan sehingga kasir dapat bekerja lebih cepat dan minim kesalahan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah, di mana pada sistem yang kami buat ini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara merancang sistem GUI yang dapat mengelola transaksi tanpa database. Yang kedua, bagaimana sistem dapat menghitung diskon secara otomatis berdasarkan kondisi pembelian. Dan yang ketiga ada bagaimana cara mempermudah kasir dalam menampilkan struk pembelanjaan dan laporan harian. Baik, selanjutnya ada batas masalah. Yang pertama, sistem dirancang untuk toko harian dengan minimal 5 jenis produk. Yang kedua, tidak menggunakan database. Seluruh data bersifat statis dan simpan di memori. Yang ketiga, diskon ditentukan berdasarkan total pembelian minimal 2 kondisi diskon. Dan yang keempat, hanya mendukung pembayaran menggunakan mata uang rupiah dalam pecahan standar. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu membantu kasir dalam proses transaksi dengan sistem GUI sederhana. Yang kedua, mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan total pembayaran dan diskon. Yang ketiga, menyediakan laporan stok barang dan pendapatan harian secara otomatis. Berikut tampilan wireframe dari login. Di sini ada tulisan selamat datang di sistem pembayaran toko harian. Terus selanjutnya ada username, password, dan di bawahnya ada button login dan cancel. Selanjutnya ini adalah wireframe dari penginputan produk. Jadi gitu aja nggak sih? Selanjutnya ada wireframe struk pembelian, tampilan dari wireframe laporan harian, dan ini adalah tampilan dari graphical user interface dari login. Ini GUI dari penginputan produk, ini GUI dari struk pembelian, dan yang terakhir ini ada GUI laporan harian. Sekian untuk penyampaian materi dari saya. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan program yang akan diimplementasikan oleh Arif Rahmat Sidik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari sistem struk pembayaran. Berikut tampilan GUI dari login. Di sini kita wajib mengisikan username-nya itu berupa admin, huruf kecil semua, dan password-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu klik button login. Maka akan muncul message login berhasil, dan kita klik OK. Maka akan muncul tampilan utama dari sistem struk pembayaran toko harian. Di sini terdapat pilihan produk dengan harga yang bermacam-macam, seperti ada coklat stroberi, coklat vanila, teh botol, air mineral, permen mint, permen kopi, sirup stroberi, kopi instan, dan lain-lain. Lalu setelah kita memilih produk, maka kita akan memasukkan jumlah produk yang akan dibeli. Misalnya kita masukkan 3 produk di sini. Setelah kita masukkan 3, kita pencet button tambah ke daftar untuk memasukkan produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Di sini ada coklat stroberi sebanyak 3 buah dengan harga satuannya itu 15.000. Lalu untuk mengetahui
jumlah total yang akan dibayar, kita harus menekan tombol hitung total, yang dimana akan muncul di sini total harga sebelum diskon yaitu 45.000 karena 15.000 dikali 3. Lalu karena ada diskon yaitu untuk setiap pembelian di antara 40.000 sampai 50.000 itu diskonnya 5%, dan apabila pembelian di atas 50.000 maka diskonnya itu 10%. Karena di sini pembeliannya itu 45.000 maka dia mendapatkan diskon 5% dengan diskonnya sebesar 2.250. Dan total yang harus dibayarkan 42.750. Kita bisa memasukkan nominal uang yang akan dibayarkan. Misalkan di sini kita bayar dengan 50.000. Maka akan muncul struk pembelian yaitu coklat strawberry 3 dengan satuan 15.000. Lalu sini total harganya, dan di sini akan muncul total kembaliannya yaitu satu pecahan uang 5.000, satu pecahan uang 2.000, dan satu pecahan uang 200 perak. Lalu setelah melakukan pembayaran, maka sistemnya akan terreset kembali atau pembeliannya dimulai dari awal lagi. Misal kita mau beli produk lain. Di sini ada roti tawar. Kita beli 2. Tambahkan ke daftar. Lalu hitung total. Karena dia membeli sebanyak 17.000 maka tidak akan mendapatkan diskon. Sesuai dua kondisi di awal tadi, yaitu antara 40.000 sampai 50.000 mendapatkan diskon 5%, dan di atas 50.000 mendapatkan diskon 10%. Lalu jika kita tambahkan produk lagi, tambah ke daftar, misalkan teh botol sebanyak 2, lalu kita hitung total, masih kita tambah yang lain, hitung total, tambah yang lain, misal total. Nah, misal kita membayar dengan uang 50.000, lalu klik button proses pembayaran, maka akan muncul pesan error uang tidak mencukupi. Lalu kita misalkan isi dengan 72.000, maka pembayaran berhasil dan akan muncul struk pembayaran. Di sini juga bisa melihat button laporan harian untuk melihat jumlah produk yang telah dibeli atau produk yang telah terjual dan laporan transaksinya. Di sini juga misal kita melakukan 10 kali pembayaran. Jika kasirnya sudah melakukan transaksi penjualan sebanyak 10 kali, maka akan muncul pesan untuk mengakhiri penjualan. Di sini kita bisa mengklik tombol atau button no ataupun yes. Jika no, kita bisa melanjutkan penjualan. Misalkan kita masukkan yang lain. Di sini terus. Nah, akan muncul lagi pesan konfirmasi apakah ingin mengakhiri penjualan. Jika kita tekan yes, maka akan muncul laporan harian dari transaksi yang dilakukan hari ini, dari total pendapatan, jumlah item yang terjual, lalu ada laporan transaksinya. Nah, mungkin sekian implementasi program yang kami buat. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ahmad Zaki. Pada Ahmad Zaki, silakan. Kesimpulannya yang pertama itu sistem berbasis GUI berhasil memodernisasi pencarian transaksi toko sembako dengan tetap mudah dioperasikan. Yang kedua, peralihan dari metode manual ke GUI mengurangi kesalahan, mempercepat pencatatan, dan mempermudah pencarian data. Fitur utama seperti pencatatan transaksi, struk pembayaran, dan pelaporan penjualan dirancang sederhana dan efektif untuk 5 jenis sembako utama. Lalu yang keempat, desain intuitif memudahkan pengguna tanpa memerlukan keahlian teknis. Lalu yang terakhir, sistem ini ringan, hemat biaya, mudah dikelola, dan tetap menjaga integritas data melalui penyimpanan file terstruktur. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.